Hai, apa kabar? Kembali di 15 Minutes, saya Wahyu Wibowo. Hari ini 15 Minutes akan tampil sedikit berbeda karena kami akan menghadirkan sosok muda, seorang pengusaha muda di bidang teknologi yang akan membawa produknya untuk menunjukkan bahwa implementasi semangat Sumpah Pemuda kini sudah ada di medium yang berbeda. Siapa sosoknya? Saya ingin langsung panggil Aziza Duro. Halo, nama saya Aziza. Saya berusia 25 tahun. Saya beserta teman-teman saya membuat sepeda listrik sejak tahun 2015. Kami beserta pemuda Indonesia siap membuat perubahan. Halo Aziza, apa kabar? Silakan duduk. Sehat. Halo. Aziza, kalau tadi lihat cuplikannya katanya ingin membuat perubahan. Perubahan apa Aziza? Perubahan yang kami maksud, yang kami bawa, kita mandirikan negara kita. Oke, kenapa sepeda? Sepeda adalah culture kita. Sedangkan manusia di sini itu mobilitas tinggi. Ya. Di sinilah problemnya, makanya sepeda mulai ditinggalkan. Dari sini kita ingin mensupport sepeda, ingin menambah value pada sepeda, agar sepeda bisa digunakan kembali. Teman-teman yang ingin bersepeda, mau bersepeda goes, oke silahkan. Mau bersepeda disupport dengan listrik juga silahkan. Jadi ada 3 mode, ada hybrid, ada full electric, ada goes. Seberapa yakin Aziza dan kawan-kawan di Astro Bike bisa mengubah gaya orang berkendara? Lifestyle mas, ini kami hanya menyediakan pilihan lifestyle. Jadi teman-teman silakan memilih lifestyle yang mana yang mau dipakai. Mau hidup bergaya sehat dengan sepeda, mau tetap bersepeda, tapi nanti kita juga bisa mensupport untuk ke kantor dari segi kecepatan, dari segi ramah lingkungan, tanpa polusi, tanpa suara, seperti itu. Jadi kalau seberapa yakin, kami sangat yakin karena ini adalah kebutuhan. Oke, kalau dari perjalanan sejak tahun 2015 sampai sekarang, sudah berapa banyak mengubah orang yang tadinya bersepeda secara konvensional sekarang bisa menggunakan aplikasi atau teknologi yang diberikan oleh Astro Bike? Pertama-tama kami nggak bisa instan mas, kami tidak memungkiri itu. Jadi kami bikin role model dulu. Kami targetkan market di Jogja, di Jogja dan Jawa Tengah. Selama ini sudah bisa berhasil berapa banyak mengubah perilaku orang dalam bersepeda karena kehadiran Astro Bike tadi itu? Kalau kuantitasnya tidak bisa terhitung ya. Tapi kalau untuk segi targetnya, kami kan tidak bisa mentargetkan semua orang nih pakai sepeda. Kami kan akan bertahap di 40 tahun ke atas dulu. Oke, ada target usia? Iya, walaupun visi kami mas, visi kami, ini visi gila kami, kami ingin sepeda Astro Bike ini di sepanjang jalan. Jadi semuanya pakai sepeda Astro Bike. Cuman kan itu punya tahap, entah itu nanti terjadi 2050 atau berapa, tapi itu semua punya tahap. Untuk saat ini, kami target marketnya masih di orang perkantoran yang berusia 40 tahun ke atas, yang mobilitasnya juga tinggi, yang dia memang memiliki sepeda dan ingin bersepeda. Oke. Ya, pada intinya mas, kami Astro Bike ini manusia biasa, manusia sederhana, pemuda. Kami di sini pemuda, kami punya mimpi. Jadi hanya seputaran cerita tentang pemuda dan mimpi. Seperti itu, kami punya mimpi tahun 2015 ingin mewujudkan mimpi memiliki perusahaan. 2018 kami berhasil mewujudkannya. Punya perusahaan berbadan hukum, mengembangkan bisnis, mengembangkan teknologi, mutu, seperti itu. Jadi berawal dari mimpi. Jadi saya ingin mengajak seluruh pemuda di Indonesia untuk berani bermimpi. Jadi dari seorang anak muda, sekelompok anak muda di Yogyakarta ingin mengubah perilaku masyarakat Indonesia. Betul. Dalam berkendara, sepeda dalam hal ini ya, lewat teknologi yang bernama Astro Bike. Baik, untuk membuktikan apa yang diimpikan oleh Aziza dan teman-temannya di Astro Bike, saya ingin mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana klaim yang disebut oleh Aziza tadi, ekspektasinya bisa mengubah masyarakat Indonesia, perilaku masyarakat dalam berkendara yaitu sepeda. Ada rekan saya, Reza Ardian, saya akan mencoba sepeda Astro Bike. Wahyu, saya lagi naik sepeda buatan Astro Bike nih.
Di sepeda ini, di bagian rangkanya ada mesin yang bisa membuat kita mengatur kecepatan dengan tombol tertentu. Contohnya nih, saya tambahkan kecepatan tanpa mengayuh sepeda. Tuh, jalan sendiri dia. Kalau kita kayuh, terasa lebih, wow, hati-hati, lebih cepat rasanya. Saya juga bisa mengatur kecepatan dengan pedal yang ada di tangan kanan, jadi kayak motor. Dan ini kebayang banget bakal berguna kalau ada di tempat yang berbukit. Halo, Ya. Halo. Syahrul, ini teman Halo. saya Wahyu, Syahrul, yang punya sepeda ini sebenarnya. Sehat Syahrul? Sehat, alhamdulillah sehat selalu. Ceritain dong tentang sepeda Astrobike. Yang membuat ini semuanya tim, ya waktu itu kita masih mahasiswa semua. Saat kita di semester 4-5an lah semuanya. Apa aja nih komponen yang harus ada di Oh, dalam ya. Astrobike? Untuk komponen-komponennya, di sini ada handle gas, di sini ada LCD, di sini ada elektroniknya, di sini mesinnya, dan di sini ada dinamonya. Nah, ini yang akan digerakkan. Nah, ini dinamo yang digerakkan. Tadi yang bikin saya agak kaget pas maju itu karena Pedal. ada tarikan di sini ya? Betul, ini yang dikendalikan. Oke. Betul, yang mengendalikannya ini handle gas. Oke. Betul. Bisa terhubung ke handphone? Bisa. Jadi memang kita itu memiliki fitur tambahan juga ini. Ini fitur tambahan, kita ada terkoneksi sama Android. Tapi Yang paling banyak diminati jenis mana? jenis yang tidak ada Androidnya. Justru nggak Betul. terhubung ke handphone? Kenapa? Karena pelanggan kita malah itu kan orang-orang yang umurnya 30 sampai ke atas. Jadi dia itu pengen yang simple. Nah, Android itu malah kegunaannya yang suka orang-orang muda gitu loh. Jadi yang lebih ke gengsi, bukan ke fungsi. Tapi kebanyakan pelanggan kita lebih memilih fungsi gitu. Oke, loh. kita ngobrol sambil jalan ya. Boleh, silakan. Sepeda ini udah terjual kemana aja, Rul? Oh ya, kalau pasar kita untuk tahun ini kita masih di Indonesia ya. Nah, tapi kita punya perkembangan lain ya. Kita akhirnya mendaftarkan SNI. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbesar pasar nih, biar bisa ke internasional nih jadinya. Kalau untuk pasar pusat kita sih di Jakarta, Jogja, Bali itu adalah pusat pasar kita untuk sekarang. Oke. Iya. Lalu komentar konsumenmu kayak gimana? Untuk sekarang alhamdulillah semuanya komentar positif ya. Jadi karena kita itu kan mengunggulkan kualitas ya. Kita branding di kualitas, garansinya kita utamakan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah positif semua komentarnya. Oke, ini kebayang bakal berguna di daerah yang berbukit-bukit sih ya? Betul banget. Jadi berfungsi banget. Jadi memang bukan hanya untuk anak muda, yang sudah tua juga bisa. Jadi buat olahraga kan nggak boleh terlalu capek juga kan orang yang udah tua ya. Oke. Jadi bisa pakai elektriknya. Terakhir, gitu. Rul. Hah. Apa sih tantangan pengembangan bisnis teknologi semacam ini? Ya, kalau tantangannya sih jujur aja karena ini adalah produk terbaru ya. Maksudnya produk Indonesia yang buatan sendiri itu kan baru nih ya. Saingan kita kan Cina semua nih. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu kan kita harus edukasi pasar dulu. Jadi agak sulit untuk itu. Jadi itu tantangannya ya, padahal Ya, betul. saya baca mesin kamu juga banyak komponen lokalnya ya? Betul, ada beberapa persen kita memang masih lokal, ada beberapa persen juga impor. Oke. Betul. Karena memang di dalam lokal juga masih belum ada yang memproduksi. Oke, coba yakinkan konsumen Indonesia agar beli produk lokal. Ya, jadi semuanya adalah produk yang kita jamin kualitasnya. Untuk garansi juga jangan takut, kita menjamin itu.